jarum pendek di angka 8 dan jarum panjang di angka 6. Begitulah petunjuk di jam tanganku. Tapi suasana kok masih sepi. Apa semua orang sudah masuk? Lalu aku bergegas mempercepat langkahku dari parkiran motor ke ruang 365 yang terletak di lantai 3. Ternyata memang sudah masuk, dan lorong terlihat sepi sekali. Tanpa babi bu lagi, langsung kubuka pintu ruang 365 itu. Ternyata Pak Saito sudah mulai mengajar. Dosen berpredikat killer mampus di kampusku. Tiba-tiba, seluruh yang ada di ruangan itu mendadak diam dan seluruh mata tertuju padaku. Dengan percaya diri yang tersisa, aku berjalan ke belakang yang masih menyisakan satu bangku kosong. "Maaf mas, ini jam berapa?" Tiba-tiba Pak Saito bertanya kepadaku dengan nada menghakimi. "Jam 8:30 pak," jawabku polos. "Ini hari apa?" tanyanya lagi. "Hari Kamis," jawabku lagi. "Oh, shit. Nah, hari Kamis kelas Anda dimulai jam 9. Berarti Anda salah masuk kelas. Silakan keluar dan masuk lagi jam 9 nanti," katanya sambil mempersilahkan aku keluar dengan tangannya. Baru kali ini aku mengalami kejadian memalukan seperti ini. Dasar Shaitonirojim. Kalau ada kaca, aku pasti bisa melihat mukaku merah seperti kepiting rebus. Iya, kepiting rebus dicampur sambal yang merahnya setengah mampus. Seandainya aku bisa menghilang, atau ada pintu kemana sajanya Doraemon, belum lagi habis rasa maluku, tiba-tiba seluruh ruangan itu mendadak riuh. Suara teriakan para mahasiswa yang ada di dalam kelas tersebut pun terdengar sangat ramai. Tiada yang lebih memalukan daripada salah masuk ruangan saking rajinnya. "Kok bisa salah masuk sih? Lu ngelamun ya?" tanya Nita ketika ku ceritakan insiden tadi pagi di kampus. "Ngelamunin apa nih? Ayo, lanjut Nita lagi." Jadi ceritanya, kelas sudah berakhir setengah jam yang lalu. Dan sekarang kami sedang melakukan ritual wajib sehabis kuliah, yaitu nongkrong. Bukan, tadi gue lupa meriksa jadwal. Gue pikir hari ini kita masuk seperti biasa. Dan tololnya lagi, gue juga lupa bahwa gue udah merevisi jadwal. Wah, nggak lagi-lagi deh. Pertama dan yang terakhir kalinya, jelasku. "Terus piye?" tanya Nita. "Ya, gue disorakin mana yang ngajar si Shaitonirojim yang killer mampus itu," balasku. "Memang enak," ucap Nita mengejekku. "Oh ya, kemana aja lu beberapa hari ini?" Nita mulai menyalakan lighter dan mengeluarkan gaya merokok andalannya. "Gue hubungi ke HP lo tapi gak pernah aktif. Gue ke kos lo sama Abi tapi lu gak pernah ada. Kemana aja sih?" tanya Nita lagi. Ada jeda beberapa saat. Tiba-tiba aku kembali mengingatnya. Ardo. Ya, Ardo Praditya. "Apa kabar ya Ardo?" Sejak dia mengantar aku ke kos sore itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang dia. Dan bodohnya lagi, aku lupa menanyakan nomor HP-nya. "Hello, wah kayaknya ini hari lu aneh deh. Ayolah, there's nothing sama lu, ada apa sih?" tanya Nita mengagetkanku.
Nggak, nggak ada apa-apa kok, balasku. Nggak biasanya lu begini. Tadi salah masuk kelas. Terus sekarang ngelamun entah mikirin apa, ucap Nita. Gue nggak apa-apa, swear deh, balasku. Yakin, ucap Nita lagi. Yap. Oh ya, gimana hubungan lu sama Abi? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Baik. Kenapa emangnya? Nita balik bertanya. Nggak, pengen tahu aja, balasku asal. Oh ya, gue caps dulu ya, mau fotokopi bahan ujian. Gue duluan ya, bye. Kataku langsung menyambar tas dan segera berlalu dari hadapan Nita yang masih bingung dengan sikapku. Ray, tunggu, teriak Nita. Aku memarkir motorku di sana. Lalu kulihat ke arah parkiran mobil. Tidak ada tampak jas hitam milik Ardo. Apa dia sedang kerja? Pikirku. Lalu kulangkahkan juga kakiku menuju lantai 3 gedung apartemen ini, walaupun aku sendiri tidak yakin. Sekarang aku sudah berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Aku masih ragu. Ketok tidak, ketok tidak. Belum pernah aku sedeg-degan ini sebelumnya. Ayolah Ray, apa yang lu pikirkan? Dia cuma seorang Ardo. Anggap aja lu sedang main di kosan Abi, kata satu suara dalam hatiku. Tok, tok, tok. Ku ketuk juga pintu kamar itu. Tok, tok, tok. Tetap tidak ada tanda-tanda orang akan membuka pintu. Sekali lagi ku ketuk. Kalau tidak ada juga, aku pulang. Tekadku dalam hati. Tok, tok, tok. Tetapi kali ini aku salah. Tiba-tiba seseorang di dalam sana membukakan pintu. Selamat siang Pak, ucap Ardo. Oke, aku deskripsikan penampilannya waktu itu. Masih Ardo yang kemarin. Hanya saja, kali ini tidak dengan pakaian yang rapi. Ia hanya mengenakan kaos singlet putih dan celana boxer abu-abu sepaha. Mukanya kucel seperti baru bangun tidur. Walaupun aku pernah nginep di kamarnya, tetapi aku tidak pernah melihat Ardo seberantakan ini. Kak Murai, Ardo mengucek-ngucek matanya. Sorry ganggu, lagi tidur ya? Tanyaku. Enggak, aku udah bangun dari tadi, cuma lagi tidur-tiduran aja, capek. Ya udah, masuk, balas Ardo. Lalu kulangkahkan kakiku memasuki kamarnya yang kelihatan sedikit berantakan. Sangat jauh berbeda dengan kamarku. Tidak ada bedanya antara kamar atau kapal pecah. Baik sewaktu aku sadar, apalagi tidur. Sorry kalau berantakan, ucap Ardo. Yup, nyantai aja. Kamarku jauh lebih berantakan dari ini, balasku. Ya, kalau nggak berantakan, nggak lagi namanya. Aku mandi dulu ya. Nggak enak ada tamu tapi akunya kucel gini. Kalau kamu mau ngidupin TV, remote-nya ada di atas tempat tidur tuh. Ucap Ardo cukup panjang lebar. Oke, balasku singkat. Lalu ku buka kain gorden dan jendela agar cahaya matahari masuk dan kamar ini tidak terlalu pengap dengan AC. Kurapikan spray tempat tidur dan kulipat selimutnya. Lalu kususun bantal-bantal agar sedikit lebih rapi. Dan di saat itulah aku menemukan secarik kertas di bawah bantal guling. Lalu kulihat kertas itu. Ternyata sketsa lukisan wajah seorang pria. Kuperhatikan lukisan itu baik-baik. Walaupun tampak samping, tetapi rambutnya, bentuk matanya, kok sepertinya lukisan itu malah mirip denganku. Tetapi segera ku tepis anggapan itu.
Mungkin saja itu lukisan adik atau kakaknya dan kebetulan mirip denganku. Lalu kualihkan pandanganku ke sisi kanan bawah lukisan itu. Terdapat sebuah puisi. Embun pagi basahi kalbuku, hari-hari sepi tanpamu. Sayangku hanya untukmu, rinduku hanya untukmu. Semua yang ku mau hanya padamu. Tapi ku sadar, kau hanya mimpi bagiku. Ardo. Sebelum muncul pikiran yang macam-macam, segera kuletakkan kembali lukisan itu di atas sebuah meja di sisi tempat tidur bersama barang-barang kecil lainnya, seperti jam tangan dan parfum. Jadi sedikit lebih rapi sih. Lalu kulihat botol-botol minuman koleksi Ardo. Semuanya kosong. Lalu di bagian bawahnya terdapat tumpukan DVD seperti The Devil Wears Prada, Memoirs of Geisha, serta Helen of Troy. Dan ada juga beberapa buah buku seperti Ayu Utami dengan Dwi Logi Saman dan Larung, serta Si Parasit Lajang, Di dengan Filosofi Kopi, dan Recto Verso Jenar Maesa Ayu dengan Mereka Bilang Saya Monyet, Nassim Nicholas Taleb dengan The Black Swan, dan berbagai judul buku lainnya. Koleksi yang bagus. Ternyata sifat Ardo tercermin dari koleksi DVD dan buku-bukunya itu. Lalu kubuka pintu yang hendak menuju ke balkon. Dari atas sini, siluet Gunung Merapi tampak indah di kejauhan sana. Jauh banget. Walaupun gunung itu tinggi, tapi tetap saja ia tidak akan pernah menjangkau langit. Tiba-tiba aku ingat perkataan Ardo malam itu, ketika aku cerita tentang prestasiku di kampus. Kamu jangan puas terhadap apa yang telah kamu peroleh. Ingat, di atas langit masih ada langit. Bahwa hidup itu tidak ada yang mencapai puncaknya. Kita harus selalu mendaki. Jika kita sudah merasa sampai di puncak, itu tandanya kita harus turun. Dan itu tidak boleh. Sebuah inspiring quote khas seorang Ardo. Mengena tapi tidak menggurui. Malah membuatku sadar bahwa selama ini hanya prestasi yang bisa kubanggakan. Padahal masih banyak yang lebih pintar daripada aku. Terima kasih Tuhan, telah kau pertemukan aku dengan Ardo walaupun lewat jalan seperti ini. Hei, ngelamunnya jauh banget. Udah sampai kemana? Tanya Ardo hingga aku terjaga dari lamunanku. Sudah selesai mandinya. Kali ini ia dengan kaos hitam lengan buntung, celana pendek, dan handuk putih di lehernya. Baru kali ini aku melihatnya dengan penampilan seperti itu. Ternyata badannya bagus juga. 11-12 lah sama badanku. Tapi ia lebih tinggi daripada aku. Dan yang membuat ia terlihat berbeda adalah tulang rahangnya yang lebih menonjol dan memberi kesan kokoh. Dengan karakter seperti itu, pasti sangat mudah baginya untuk menggait banyak cewek cantik. Udah dari tadi, makanya jangan melamun melulu, ucap Ardo. Aku hanya tertawa kecil membalas ucapannya. Dari mana aja nih? Dari kampus? Tanya Ardo kemudian. Ya, oh ya, itu tadi. Tanyaku terputus. Kenapa? Ardo bertanya dengan mimik heran. Itu tadi lukisan siapa? Tapi pertanyaan itu hanya tertahan di ujung lidahku. Koleksi DVD dan bukunya keren-keren ya, ucapku akhirnya. Oh, Memoirs of Geisha adalah film paling keren sepanjang masa menurutku. Filmnya membuat penonton ikut merasakan apa yang dirasakan oleh seorang geisha yang tidak memiliki takdir untuk mencintai. The Devil Wears Prada adalah
good inspiration untuk pekerjaanku. Dan buku-buku itu adalah sumber inspirasiku untuk hidup lebih baik, karena aku banyak belajar dari buku-buku itu. Ardo begitu menggebu-gebu menceritakan tentang koleksi DVD dan bukunya itu. Setidaknya setelah ini aku tahu bahwa ternyata seorang seperti Ardo menyukai film drama dan buku seperti itu. Lalu tiba-tiba ia berjalan ke arahku dan bersimpuh di hadapanku yang duduk di atas kursi malas. Aku kaget. Mau apa dia? Oh ya, gimana lebam di mukamu? Udah baik kan? Katanya sambil menatap wajahku dalam-dalam. Dek, dek, dek. Tiba-tiba, jantungku berdegup lebih kencang. Entah apa yang kurasakan hingga jantungku berdegup sekencang itu. Lalu kutatap matanya, dan ia pun menatap mataku. Dua pasang mata bertemu. Sekali lagi, kutemukan binar ketulusan di sana. Tiba-tiba ada sensasi aneh yang muncul di hatiku. Belum pernah aku merasakan sensasi seperti itu sebelumnya. Menatapnya, aku seperti menemukan bagian lain yang hilang dari dalam diriku. Berada di sampingnya, aku merasa nyaman dan terlindungi. Lalu buru-buru kutepis sensasi aneh itu. "Hei, lukaku udah sembuh tahu," kataku mengalihkan pembicaraan. Lalu ia pun berinsut dari hadapanku. Iya, syukur deh," jawabnya gugup. "By the way, pulang jam berapa tadi malam?" "Dugem lagi," tebakku. "Enggak, tadi malam aku sip sampai pagi, makanya bangun kesiangan." "Oh ya, kamu udah makan?" balas Ardo sambil sedikit bertanya. "Belum, tadi sepulang ngampus cuma ngemil doang di kantin," balasku jujur. "Makan bareng yuk, di food court aja gimana?" ucap Ardo. "Boleh," balasku. "Tapi naik motormu aja ya, soalnya mobilku lagi dibawa teman. Orang tuanya datang dari kampung, jadi minjem mobilku buat nganterin orang tuanya jalan-jalan," jelas Ardo. "Iya, gampang lah," balasku. "Bentar ya, aku siap-siap dulu," ucap Ardo kemudian. "Iya," balasku lagi. Suasana tampak ramai di saat jam makan siang seperti ini. Untung saja kami masih kebagian meja walaupun di non-smoking area. "Kamu duduk dulu di sini, biar aku yang pesan. Kamu mau makan apa?" ucap Ardo. "Apa aja deh, yang penting ada nasinya," balasku. "Oke, terus minumnya?" Ardo bertanya lagi. "Air mineral aja," balasku. "Oke, tunggu sebentar ya, saya pesankan dulu," ucap Ardo lagi. Sambil menunggu Ardo memesan makanan, aku mengotak-atik HP-ku. Totali ada 3 pesan dan 5 panggilan tak terjawab. Oh shit, aku lupa mengaktifkan modus umum di HP-ku, sehingga aku tidak tahu ada pesan dan telepon karena dering dan getarnya sengaja aku matikan sewaktu di kampus tadi. Dari Nita Cimut. "Lu kenapa sih? Kok nggak cerita-cerita? Lu hari ini aneh banget," balas. Dari Nita Cimut. "Lu lagi di mana sih? Kok pesan gua nggak lu balas?" Dari Nita Cimut. "Ya udah, kalau belum mau cerita, mungkin lu butuh waktu buat sendiri. Ntar cerita-cerita ya, Cai. Miss you, muah." 5 panggilan tak terjawab. Nita Cimut. Balas enggak, telepon enggak. Option reply with text message. Tuh Nita Cimut. "Sorry, tadi HP silence. Ini lagi makan. Lu udah makan belum?" "Saya baik-baik aja kok, percaya sama saya." Dan akhirnya pesan itu pun kukirim kepada Nita.
Tak lama kemudian, Ardo kembali dengan nomor meja 39 dan 2 botol air mineral. Aku pesankan aneka bakso ya, biar makannya banyak. Lapar nih, ucap Ardo. Yang penting ada nasinya, karena orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Balasku sedikit tertawa. Oh ya, temanmu yang malam itu apa kabar? Tanya Ardo tiba-tiba. Hah? Temanku yang mana? Tanyaku sedikit heran. Itu loh yang melelang kamu itu, balas Ardo. Oh, Nita. Dia lagi sibuk mau ujian, balasku. Oh, kalian satu kampus? Tanya Ardo. Yap, balasku. Nita aja sibuk mau ujian. Kamu kok anteng-anteng aja? Jangan lupa belajar ya. Ntar setelah dari sini kamu pulangnya langsung belajar ya. Demi kamu juga, ucap Ardo. Siap bos, laksanakan tugas, jawabku. Oh iya Rey, aku belum punya nomor HP-mu. Berapa nomornya? Ucap Ardo kemudian. Dan kita pun saling tukar nomor telepon dengan alasan agar Ardo bisa mengingatkan aku untuk belajar. Oh ya, aku ada cerita lucu, tapi janji jangan ketawa ya, ucapku. Hah? Cerita lucu kok nggak boleh ketawa? Piye toh? Balas Ardo. Iya juga ya, ucapku. Kamu ini suka aneh deh, balas Ardo lagi. Aku tertawa ringan. Jadi ceritanya gini. Dan aku pun berhasil menjadi bahan tertawaan Ardo setelah mendengar ceritaku tentang kejadian tadi pagi di kampus. Makasih ya atas tertawaannya, kataku dengan wajah sebal. Ardo masih tertawa. Oke. Ardo mulai mengurangi tawanya sambil menatap wajahku lekat-lekat. Ya, itu memang waktunya kamu harus mengalami itu, ucap Ardo. Iya, jatah ketibalan sial, balasku. Kamu percaya bahwa kesialan itu ada? Tanya Ardo dengan nada serius. Ada. Setiap orang punya jatah untuk ketiban sial, dan kebetulan aja hari ini jatahku, balasku. Aku sih tidak menyebutnya kesialan atau keberuntungan. Mungkin kesialan itu lebih tepatnya adalah memang sudah waktunya kamu mengalami hal itu. Dan keberuntungan itu adalah bentuk lain dari campur tangan Tuhan, jelas Ardo. Satu hal lagi yang membuatku semakin kagum kepadanya. Ia bisa mengubah moodku dari merasa sebel menjadi sedikit memaklumi keadaan. Bahwa memang sudah seharusnya aku mengalami hal itu. Salut, aku salut. Tiba-tiba, 2 orang perempuan sudah berdiri di hadapan kami. Perempuan berumur 35-38 tahunan kira-kira. Mas Ardo Praditya ya? Tanya salah seorang dari mereka yang menggunakan baju putih dengan ekspresi ragu. Ya, siapa ya? Tanya Ardo bingung. Wah, aku sering loh nonton Mas di TV. Aku ngefans loh sama Mas Ardo. Boleh minta tanda tangannya nggak Mas? Ucap wanita itu. Oh ya, makasih ya Mbak. Boleh dong, balas Ardo. Perempuan itu mengeluarkan sebuah spidol berwarna hitam, lalu meminta Ardo menandatangani selembar kertas dari dalam tasnya. Apa sih profesi Ardo sebenarnya? Aku selalu bertanya-tanya. Sejak aku mengenalnya, aku belum tahu profesinya. Mungkin saja Ardo seorang model karena face dan bodinya mendukung banget. Atau pemain sinetron. Entahlah. Waduh, makasih banyak ya Mas Ardo. Semoga sukses selalu ya Mas. Lalu kedua orang perempuan itu pun berlalu dari hadapan kami. Biasa, fans, katanya datar. Ada jeda beberapa saat. Bagiku adalah suatu keharusan untuk menanyakan hal ini. Aku tidak mau merasa penasaran terus pada profesinya itu.
"Doh, kamu tuh sebenarnya kerja di mana sih?" tanyaku akhirnya. Ia tidak langsung menjawab. "Ray, don't you know?" jawab Ardo. "Buat apa aku nanya kalau aku tahu?" balasku. Ardo tertawa. "Nanti kamu bakal tahu sendiri kok. PR tuh buat kamu," lanjutnya lagi masih dengan tertawa. Tidak lama kemudian, pesanan kami pun datang. Steamboat aneka bakso dan 2 buah mangkuk berisi nasi. Baunya saja sudah menggugah selera. Dan pertemuan kita hari itu pun berakhir sampai di situ. Setelah itu, aku antar dia sampai ke apartemen dan aku pun pulang ke kos. Tetapi sebelum aku berlalu dari hadapannya, Ardo sempat berkata, "Hati-hati ya Ray, bawa motornya, jangan ngebut-ngebut," ucapnya. "Oke deh, ya udah, good luck and terima kasih untuk makan siangnya," balasku. "Ya, hati-hati ya," ucap Ardo lagi. Lalu kupacu motor balapku dengan perasaan aneh. Apa yang aku pikirkan? Ardo hanyalah Ardo. Aku lelaki, dia juga lelaki. Tapi kenapa ada sedikit sisi dari Ardo yang membuatnya berbeda dari teman-temanku kebanyakan? Perasaan apa ini?